Halo semuanya, lama banget gak bikin konten podcast. Akhirnya malam ini aku direstui untuk membuat sebuah konten ya. Mungkin lebih tepatnya, sejujurnya ya, sebenarnya dari beberapa hari yang lalu aku tuh udah bikin konten yang sama. Hanya saja agak-agak selalu aja kayak merasa ada beberapa hal yang kayak ini kayak kurang, ya, a little bit perfectionist. Tapi aku udah berusaha untuk ngurangin sifat-sifat perfeksionisku itu sebenarnya. Oke, mau bahas apa ya malam ini? Aku tuh baru mau bahas sesuatu, kalau bisa dapet moodnya kayak malam ini tuh tiba-tiba turun hujan lagi setelah beberapa lama. Dan kayaknya aku bilang ini waktu yang tepat buat ngebuat konten. 2 minggu lalu aku udah bilang kalau aku mau bikin konten yang judulnya tentang fear of love atau ketakutan akan rasa cinta. Dan sekitar mungkin 4 hari yang lalu udah bikin, tapi banyak banget songs yang kedengaran di sana sini. Terus juga 2 hari yang lalu bikin lagi dengan konten yang sama, tapi ternyata setelah direkam 48 menit yang didapat cuman sekitar 37 menit. Aduh, aku patah hati sekali. Dan setelah aku dengerin, suaranya hancur, terlalu powernya terlalu kurang, terus juga ini apa segala macam. Ya udahlah, tibalah aku di hari ini dimana aku akan mencobanya. Kalau enggak berarti kamu nggak bakal dengerin, kalau iya berarti kamu lagi dengerin ini. Oke. Ketakutan itu sendiri pada dasarnya ada di setiap orang, dan bentuknya bisa beda-beda. Kamu sendiri pasti udah tahu ketakutan kamu apa. Mungkin udah coba ngatasin tapi belum bisa, atau mungkin atau mungkin udah selesai dengan ketakutan kamu. Yang satu ini cukup banyak sih. Ada beberapa temanku juga yang cukup ngalamin ini juga. Sebenarnya aku sendiri pernah ngalamin ini, ketakutan akan perasaan apa ya, kasih sayang seperti itu. And I'm kind of lost of something kayak gitu. Jadi kayak ya kayak lo ngerasa apakah kamu adalah orang yang cukup layak untuk disayangin, atau apakah kamu adalah orang yang cukup pantas untuk memiliki perasaan mencintai dan dicintai itu. Nah, setelah aku baca nih, ternyata itu semua memang terpengaruh sama childhoodnya kita, sama masa kecilnya kita dulu. So hubungan dari kedua orang tua kita ini akan membentuk mindset kita ketika udah dewasa, dan kebanyakan kita melihat apa yang udah terjadi di keluarga kita. So that's why orang-orang yang punya kepribadian ramah bisa jadi itu adalah mereka terlahir di keluarga yang cukup hangat, orang tuanya cukup menunjukkan kasih sayang di hadapan kedua anaknya. So kasih sayang di antara partnership itu penting, karena itu akan ngebentuk mindset anak tentang perasaan cinta dan kasih sayang, serta terutama tentang kepercayaan. So ini juga bakal ngebentuk diri kita sebagai anak ketika gambaran diri kita sebagai anak ketika kita udah besar nanti gitu. Dan rata-rata yang aku dapat adalah ini dari cerita teman aku dan kisahku sendiri.
yang aku dapat adalah ketika kita um, kurang, lack of love itu, kurang mendapatkan kasih sayang itu, kita menjadi seakan-akan kurang kepercayaan pada diri kita sendiri, dan kita melihat itu sebagai sesuatu yang akhirnya melahirkan ketakutannya. Nah, kemudian ikatan yang kurang aman di antara kedua orang tua ini dapat mengakibatkan ikatan yang fragile atau rapuh dan menumbuhkan bibit-bibit insecurity di masa kecil anak, di masa kecil kita sebagai anak. Sedangkan kalau a secure attachment atau mungkin ikatan yang lebih aman, yang lebih stabil, yang didasarkan oleh rasa cinta dan kepercayaan, ini akan mendorong kita sebagai anak memiliki hubungan yang stabil dan lebih jangka panjang. So, ya pasti selalu ada hubungan antara apa yang terjadi di masa lampau, di masa sekarang, sama apa yang akan ke depannya. Tapi seluruh bab hidup kita itu menurut aku satu bab buruk yang pernah terjadi sama kita, bukan berarti seluruh hidup kita juga ikut menjadi buruk karena hal itu. Yang aku lihat sih, ya kita cukup memiliki cara pandang yang mungkin lebih lebih jernih, lebih tenang terhadap apa yang pernah kita hadapin. Kita menganggap itu sebagai suatu keadaan yang mungkin udah pernah terjadi, so kita nggak bisa ngubah keadaan buruk atau bab yang menurut kita mungkin jelek gitu, yang harusnya terjadi di kehidupan kita. Ya, jadi acknowledge, terus juga kita ketahui, kita sadarin, dan kita menerima. Wow, itu memang sebuah bentuk penerimaan dan pemaafan diri yang sangat-sangat mantep ya. Dan sangat bagus sih, karena aku baca itu lagi-lagi di sebuah buku, dan bukunya tentang lebih banyak membicarakan tentang hubungan personal kamu dengan diri kamu sendiri. Karena kebanyakan dari kita, jika kita melakukan kesalahan, kita menjadi orang yang benar-benar menghukum diri kita sendiri. Di masyarakat kita terutama, kita jadi orang yang jadi susah untuk maafkan diri kita sendiri. Padahal kalau kita mau memulai dengan sesuatu yang lebih baik lagi, kita sebenarnya harus menerima itu sebagai bentuk kekurangan kita. Oke. Nah, menurut Guy Carnot di tahun 2004, in female philophobia, jadi ada ketakutan akan rasa cinta dari versi cewek, terus juga ada versi cowok. Nah, versi ceweknya ini adalah ketika si perempuan lebih menjurus kepada kesulitan untuk what prevent us from loving. Karena kita biasanya cewek itu susah untuk menerima diri kita seperti adanya, tapi kita pengen diri kita seperti apa yang dipengenin sama orang, jadi kayak berusaha ngubah diri sendiri. Dan juga yang paling terutama, faktor yang paling utama ialah hilangnya figur ayah. Dalam ilmu psikologi, figur ayah ini sangat mempengaruhi mindset seorang anak perempuan. Figur ayah tapi laki-laki pertama yang berhubungan dengannya ini akan sangat mempengaruhi pemikiran dia tentang
laki-laki berikutnya, atau mungkin suaminya seperti, atau mungkin hubungan percintaannya ke depan. Ketika dia mendapatkan hubungan atau mungkin toxic relationship, atau mungkin hilangnya sosok ayah, kurang lebih ini akan mempengaruhi cara berpikirnya juga. Karena kenapa? Figur ayah ini sendiri merepresentasikan kepada anak perempuan atau kepada wanita second object, atau alias orang kedua yang kelak akan menjadi suaminya. Jadi kayak kita tuh sebagai anak selalu melihat kedua orang tua sebagai cerminan dari apa yang akan terjadi di luar sana. So ketika si anak melihat ayah aku ngelakuin ini ke ibu, berarti kelak mungkin ayah akan melakukan kelak mungkin aku bisa ngedapetin cowok yang lebih buruk daripada ayah, gitu-gitu. Di kenyataan that mungkin itu apa ya, bisa saja terjadi, bisa saja enggak, lagi dan lagi, karena banyak hal yang nggak bisa kita atur di dunia ini. Pemikiran-pemikiran itu biasanya datang ketika mungkin kamu lagi sendiri, mungkin kamu udah capek pulang dari kantor atau mungkin tempat kuliah, atau mungkin udah ngelakuin banyak hal. Dan aku suka cerita sama teman-teman dekatku, teman cewek, teman cowok juga suka cerita kalau tengah malam itu adalah waktu yang dimana semua pemikiran itu datang. So sebenarnya bukan cuma kamu, tapi mungkin lebih kepada apa ya, ketenangan dalam berpikir itu adalah sesuatu yang sulit untuk kita dapatkan di saat seperti ini, dimana kita mencari banyak hal, tapi kita mencarinya di luar sana, dan kita lebih banyak untuk mengaksesnya lewat yang paling mudah, lewat mobile phone kita, lewat orang-orang sekitar kita, dan selalu membandingkannya dengan diri kita sendiri. Faktanya yang biasa kita lihat adalah orang-orang terlalu bersinar di luar sana yang kita lihat, sedangkan yang kita lihat adalah apa yang terjadi dan apa yang keburukan kita. Okay, so many things happens in our lives. Banyak hal dan banyak pilihan, dan juga aku suka sama, aku lupa channel YouTube-nya apa, tapi dia tuh adalah seorang yang suka gambar, terus dia suka ngelakuin kehidupan sehari-hari, terus dia ngupload di YouTube. Nggak terlalu ribet dan nggak terlalu banyak hal yang dilakuin, malah dia nggak pernah nampilin wajahnya. Dia perempuan yang ibu rumah tangga yang lagi besarin anaknya, orang Korea. Dan aku ngeliat itu kayak dia adalah seorang introvert yang ada di dunia media sosial, dan dia memperlihatkan kehidupan sehari-harinya yang cukup menenangkan dan menyenangkan menurutku. Jadi kayak aku rasa dia bilang kalau kalau di dunia ini banyak pilihan, dan kadang-kadang membuat kita ragu-ragu, juga bingung. Kalau pada hari ini akhirnya kamu udah tahu apa yang harus kamu lakukan dan apa yang kamu inginkan di dalam hidup kamu, berarti kamu udah termasuk orang yang cerdas, karena kamu udah tahu yang ingin kamu lakukan di dunia ini apa. Jadi ada konsep yang sama, namanya ikigai. Ketika kamu melakukan hal-hal yang kamu sukai, hal-hal yang kamu cintai, dan hal-hal yang membuat kamu ingin hidup dengan itu,
hal-hal yang membuat kamu berguna buat orang lain, dan hal-hal yang membuat ingin kamu berikan kepada dunia ini. Dan juga yang terakhir itu hal-hal yang membuat kamu mendapatkan materi atau imbalan dari apa yang kamu kasih ke orang. Adalah kehidupan yang cukup seimbang yang dia perlihatkan. Gak terlalu banyak hal-hal yang terlalu ribet dan terlalu gemerlap. Ya, aku cukup menyukainya. Oke, dan kalau versi cowok nih, ketakutan akan rasa cinta yang terdapat pada laki-laki, menurut jurnal yang aku baca, itu lebih banyak disebabkan oleh ketidaksanggupan, atau mungkin dia yang kurang dapat mengatasi masa konflik Oedipal. Jadi Oedipal fase ini akan selalu ada di fase-fase perkembangan manusia. Adalah fase dimana kamu menginginkan rasa sayang dan dan ketulusan dari orang tua yang berbeda jenis kelamin dengan kamu. Biasanya itu yang menyebabkan anak perempuan lebih dekat ke ayah dan anak laki-laki lebih dekat ke ibu. Itu juga yang terjadi sama keluargaku. Karena karakter ayahku cukup menyenangkan, lucu, dan santai, sedangkan ibuku agak serius dan luar biasa. Dia sangat mengedepankan hal-hal tentang masa depan, alias dia sangat visioner ya dibanding. Dan hal itu yang ada di kakakku sebagai laki-laki, dan aku lebih sering dan lebih banyak mencontoh dari segi ayah. Oke, kalau di fase ini, ketika anak laki-laki kurang dapat menyelesaikan konflik yang terjadi, dan dia belum bisa untuk keluar dari, atau belum menyelesaikan dan belum bisa figure it out, kayak menempatkan dirinya untuk melihat sosok ibunya itu atau anak perempuan ke ayahnya, mengakibatkan ketika terjadi sesuatu yang tidak disangka-sangka, apakah mungkin ibu pada akhirnya harus meninggalkan anak laki-lakinya, itulah yang menyebabkan kecenderungan pada saat ini kita melihat banyak sekali kasus di mana seorang anak laki-laki, aku nggak berniat judgement ya, seorang anak laki-laki itu menikahi perempuan yang hingga 50 tahun beda range usianya dia dengan dia, atau mungkin dia menikahi perempuan yang 70 tahun. Karena di beberapa artikel aku dapetin kalau ini berhubungan dengan ada sesuatu yang terjadi dengan childhoodnya dia, ada yang belum selesai di masa itu. So, berbicara tentang fase-fase kehidupan, dari mulai fase bayi, kemudian anak-anak menuju remaja, ini terjadi banyak sekali perubahan. Dan pada saat bayi kita tergantung sama orang tua, dan juga anak-anak kita mulai bermain, remaja mulai mengenal lawan jenis. Dan di masing-masing fase itu ada
berbagai masalah yang akan muncul, dan berbagai tekanan sosial juga yang pasti seperti muncul idealitas apa sih, kayak muncul apa yang lebih baik daripada yang baik, muncul kalau kita kurang memiliki ayah ibu yang bisa memberikan pengertian dan bisa memberikan pandangan yang lebih luas, atau mungkin kita berada di keluarga yang kurang mendapatkan perhatian itu, dan kita lebih diberikan materi-materi, kurang diberikan pengetahuan atau mungkin rasa kasih sayang dan penjelasan-penjelasan yang kita butuhkan pada saat kita beranjak dewasa, kita menjadi sulit untuk menyelesaikan beragam masalah yang sepertinya yang mungkin adalah remeh gitu, tapi sebenarnya nggak pernah ada masalah yang remeh. Semua pasti penting, dan menganggap dirimu penting itu adalah penting. Oke, jika kita tidak selesai sama masalah yang satu, biasanya menurut yang aku pelajarin, itu akan datang di fase berikutnya di kehidupan kita. Mungkin kita akan menganggap bahwa itu udah terjadi 20-30 tahun yang lalu. Tapi sebenarnya otak kita itu, karena otak kita sangat cerdas ya, jadi dia menyimpan semua memori-memori itu terdalam di alam bawah sadar kita, dan secara nggak sengaja itu dapat kita tampilkan, atau mungkin itu dapat muncul hanya saja karena itu terpendam, atau mungkin karena itu jarang untuk diungkapkan. Pada akhirnya suatu saat nanti ini akan menjadi sebuah tumbukan yang sangat keras. Tapi ya kalau kamu dapat berada di fase itu sekarang, aku percaya semua pasti akan ada jalan, kayak Gojek. Semua pasti bisa lah, selalu akan ada jalan keluarnya. Dari versi cowok udah, versi cewek udah, dan aku juga sempat baca bahwa cara pengasuhan orang tua terhadap anak, meskipun mungkin orang tuanya adalah kedua orang tua yang cukup romantis lah ya, atau mungkin cukup harmonis keluarganya, tapi jika anaknya itu selalu diberikan kepuasan alias selalu dipenuhi apapun kebutuhannya, tapi dia nggak pernah dikasih kesempatan untuk mengekspresikan apa yang mereka mau, jadi kayak kasih aja nih, kasih aja, tapi si anaknya kayak pasif gitu. Mereka kurang dikasih kesempatan untuk bisa merasakan yang namanya keinginan yang tak terpenuhi dari orang tuanya. Ini mungkin terjadi pada beberapa anak yang sorry banget harus bilang ini, mungkin ekonominya cukup baik gitu, tapi mungkin orang tuanya kurang memberikan kasih sayang itu dalam bentuk pelukan, kehangatan, keceriaan, keberadaan. Ayah ada di saat kamu pulang ke rumah, ibu ada di saat kamu pengen cerita tentang masalah kamu. Dia bakal kehilangan, dan dia akan mencari pengakuan akan kasih sayang itu dari orang-orang yang lain, karena dia kurang mendapat itu dari kedua orang tuanya. Ada yang jadi terobsesi sama pergaulan, ada yang jadi banyak sekali. Dia mencari
atau anak itu atau kita akan mencari sebuah tempat yang akhirnya bisa mengakui kita. Ya, banyaklah kejadian seperti itu. Kemudian anak yang pada akhirnya ini menjadi sangat tergantung sama orang tuanya karena tak pernah diberikan kebebasan untuk mandiri, pada akhirnya akan membuat anak merasakan bahwa hubungan atau relation itu adalah sesuatu yang menyenangkan, gak pernah ada hal-hal yang buruk, dan dia kurang bisa menjadi belajar untuk sabar, untuk mengecilkan atau menghilangkan atau mengatasi frustasi yang mungkin akan dihadapinya ketika punya pasangan gitu. Akhirnya anak-anak muda jadi pengen punya pasangan atau pada saat ketika hanya merasakan joy of life and satisfaction, dan akan exclude atau tidak memasukkan sisi-sisi yang bisa membuat frustasi dan lain sebagainya. Jadi kayak kalau lagi terjadi konflik nih di antara dua orang yang lagi bermasalah, biasanya bukan hubungan itu dia akan ngerasa bahwa pasangannya adalah yang bermasalah, padahal yang sebenarnya yang harus kita perbaikin itu adalah hubungan berdua. Orangnya masih sama, orangnya masih kayak yang dulu, tapi hubungannya aja nih yang udah mengarah ke arah yang negatif. So untuk menyelesaikan itu bukan gak bisa semua masalah dikomunikasikan, tapi kadang kamu butuh waktu atau mungkin kamu butuh panduan untuk bisa nyelesain itu. Banyak yang ngebahas itu dan banyak kalau di pernikahan ya, yang aku tahu sih banyak konselor pernikahan yang jangan pernah malu untuk kalau lagi dalam masalah berat untuk nemuin orang yang kamu pikir lebih bisa atau lebih bijak dalam berkomentar tentang pilihan-pilihan kamu atau bisa memberikan masukan tentang hidup kamu. Oke, mana lagi ya? Nah, ternyata nih dari yang aku baca, ketakutan akan rasa cinta ini akan membentuk beberapa tipe-tipe perempuan. Salah satunya itu adalah ini warrior queen, yang biasanya strongly opposed the rationale of his father, consider not to love as the best defense against men. Wow, ini yang aku dapat dari temanku juga yang cerita kalau karena dia kehilangan sosok ayah, dia menjadi seseorang yang definitely so strong dan merasa bahwa laki-laki atau mencintai orang itu adalah sebuah kelemahan, karena begitu dia mencintai orang tersebut, kebanyakan mindnya dia atau pikirannya dia, state of mindnya dia itu akan dikendalikan oleh laki-laki yang dia cintai gitu. Banyak sekali kejadian seperti itu, dan memilih untuk tidak mencintai adalah best defense atau cara yang paling baik untuk melawan ketidaksukaan pada laki-laki atau sisi maskulinitas.
Tipe lainnya adalah yang mana ya yang aku mau baca. Wow, ini bahasa Inggris sih. Wow. Agak memusingkan ya. Many young people have been educated by their mother. Aku jadi nggak jadi nyebutin tipe-tipe perempuannya. Tapi ada satu garis besar yang dari kehilangan sosok ayah ini adalah semua tipenya atau keempat tipenya itu adalah tipe perempuan yang menolak untuk merasa menjadi tergantung pada laki-laki dan melihat bahwa memiliki laki-laki adalah sebuah simbol kelemahan, karena disitulah ada kelemahannya. Many young people have been educated by their mother to earn themselves their independence and not really on men. So when they want a loving relationship with a man, they feel in conflict with this maternal ideal and feel guilty about the need for love. All this complicates their love life and contributes to the difficulty to love. So banyak kelak perempuan-perempuan yang kehilangan sosok ayah ini dan merasa terluka oleh perasaan cinta yang laki-laki tidak berikan, atau mungkin perasaan cinta yang dia rasa kurang. Banyak akhirnya yang mengedukasi atau mendidik anaknya ketika dia berkeluarga untuk tidak tergantung pada laki-laki. Jadi ketika si anak pengen dapetin loving relationship, mereka merasa bersalah dengan ide tersebut dan menyebabkan mereka sedikit bingung dengan apa yang harus mereka lakukan, karena di satu sisi mereka udah terjebak oleh definisi ibunya tentang sosok laki-laki, bahwa mungkin laki-laki tuh brengsek lah, buruk lah, yang seperti ini dan seperti itu, sehingga mengakibatkan si anak ini memiliki hubungan cinta atau kehidupan cinta yang lebih complicated atau lebih rumit karena merasa sulit untuk mencintai. Di jurnal yang lain itu menjelaskan bahwa perubahan sosial pada zaman sekarang banyak mendorong orang-orang akhirnya sulit untuk bertahan di sebuah hubungan yang jangka panjang jika dibanding dengan orang-orang pada zaman dulu. Dan lingkungan society pada saat sekarang itu berbeda jauh dengan society di zaman dulu. Di tahun 1700-an di koran Amerika Serikat itu banyak mengangkat judul tentang loneliness atau kesepian. Nah, kesepian ini di tahun 1700-an itu atau alias berapa tahun ya dari sekarang itu yang orang-orang terutama hidup di daerah perkotaan itu semakin banyak yang merasakan kesepian. Ini juga yang mengakibatkan lebih banyak orang di saat sekarang itu lebih mudah terkena stres dan depresi. Mungkin karena hilangnya kekuatan kelompok ya,
Kalau dulu zaman manusia purbakala itu lebih banyak mengandalkan kekuatan kelompok untuk mendapatkan makanan seperti berburu, menanam dan sebagainya. Dan kalau zaman sekarang semua orang jadi depend on their self gitu, jadi nggak terlalu bergantung sama orang lain. Tapi ternyata kalau kamu kehilangan kebutuhan itu, ini nih kebutuhan jiwa nih, skill sosial kamu akan berkurang dan terlalu cepat sih untuk mengatakan itu, tapi ya kita lebih jadi orang yang lebih individualisme dan sulit untuk membangun sebuah kepercayaan dengan orang di samping kamu. Banyak hal yang aku pikirin, dan itu juga yang akhirnya mendorong orang untuk mau menyelesaikan masalahnya sendiri tapi nggak percaya sama orang, mau menyelesaikannya tapi nggak bisa, mau berbagi tapi nggak bisa. Nah, karena kalau kekuatan kelompok, berdasarkan cerita yang pernah aku baca, orang-orang jadi lebih merasa bahwa masalah orang adalah masalahku. Kayak kalau misalnya ada anak nih yang nggak sekolah dan kita mikirin itu menjadi sebuah bagian dari masalah kita pengen turut ikut andil untuk masalah yang sedang terjadi di lingkungan kita. So itu akan ngebantu anak itu untuk tumbuh percaya bahwa di lingkungannya akan ada orang yang juga membantu dia, dan dia menjadi orang yang lebih percaya diri untuk membuka diri, menjadi orang yang lebih positif karena dia bisa melihat ada orang lain yang melihat itu dan mau berbagi akan perasaan itu dengannya. So that's all for ketakutan akan perasaan cinta, fear of love. Thank you for listening tonight and see you in the next